Halo sahabat TNI dan juga masyarakat Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mia Rahmadani hari ini akan memandu jalannya podcast. Dan pastinya selamat datang di podcast Korem 045 Garuda Jaya. Hari ini kita akan berbincang banyak sekali dengan narasumber yang pastinya luar biasa. Dan dengan mengusung tema kita hari ini, TNI AD hadir untuk rakyat, membangun negeri melalui kerja nyata. Kita melihat ada banyak sekali program yang pastinya juga sudah dilakukan oleh TNI Angkatan Darat. Dan pastinya kita juga akan mengetahui bagaimana kemudian kinerja yang sudah dicapai oleh TNI AD melalui Korem 045 Garuda Jaya. Hari ini kita akan berbincang langsung bersama dengan Komandan Korem 045 Garuda Jaya. Sudah ada bersama kita hari ini ada Brigjen TNI Nur Wahyudi, SEMH MI Pol. Halo Bapak, apa kabar? Sehat Mbak Mia. Kabar baik ya Pak ya? Alhamdulillah. Kesibukannya seperti apa Pak kalau boleh tahu? Kalau sekarang sibuknya kita ya mengurus program-program TNI AD. Ya, oke. Banyak seperti Jembatan Garuda, Manunggal Air, RKLH, banyak itu lagi kita urus. Nampaknya masih serius ya Pak ya, kalau kita melihat programnya ini sudah sangat cukup serius untuk dijalankan. Tapi kita bertolak ke belakang dulu Pak, untuk kesehariannya seperti apa nih seorang Brigjen TNI Nur Wahyudi ini? Oke. Kalau saya fokus keluarga, fokus kantor dulu lah pasti kan, kerja di kantor, pagi berangkat, sore pulang, ketemu keluarga. Habis itu mungkin ya ketemu sama teman-teman. Olahraga lari nggak Pak? Olahraga juga. Olahraga lari, tiap pagi kita harus. Tapi tim FOMO Pak, tim FOMO lari atau memang udah konsisten lari atau konsisten olahraga? Karena ya kita kan harus jaga kesehatan. Betul. Dan memang dari kecil saya hobinya lari itu. Saya habis keluar dari rahim ibu langsung lari saya. Langsung lari, gitu ya. Berarti nggak FOMO ya? Berarti sudah paham lari sudah dari lahir gitu. Betul. Nah mungkin kita melihat kali ini kita akan berbincang bagaimana kemudian kontribusi dari TNI AD melalui Korem 045 Garuda Jaya. Ada banyak sekali program yang pastinya juga menjadi fokus dari TNI AD itu sendiri. Pak, kita sebelum jauh berbincang terkait dengan program-program itu sendiri, mungkin kita boleh menceritakan kemudian apa filosofi dan juga semangat pengabdian dari seorang TNI AD itu kenapa memberikan program yang begitu nyata untuk masyarakat. Baik Mbak, filosofinya gini, kita ini tentara TNI AD khususnya, dan tentara ini berasal dari rakyat. Ada istilah tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional. Tentara rakyat artinya apa? Ya kita harus kan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi kita harus kembali ke rakyat. Nah, tentara profesional ya kita harus profesional dengan bidang kita sebagai tentara, menjaga pertahanan, keamanan wilayah Indonesia. Berarti perannya memang cukup nyata ya untuk demokrasi itu tentunya sangat nyata begitu ya yang dilakukan oleh TNI AD. Menarik sekali Pak. Kemudian kalau kita melihat kan ada beberapa program yang juga sudah dijalankan dari jauh-jauh sebelumnya gitu ya. Dan ditambah lagi saat ini juga program dalam rangka mencapai asta-cita dari Presiden gitu ya. Ada juga program-program yang juga krusial yang akan dilakukan oleh TNI AD atau bahkan yang sudah dilakukan. Kemudian kalau kita melihat tujuannya itu seperti apa sih Pak untuk TNI AD ini sendiri begitu? Untuk tujuan dari program-program yang sudah dilaksanakan. Jadi memang ini beberapa program unggulan dari TNI AD yang sudah dijalankan Bapak Kasat, yang dilaksanakan oleh Komando Kewilayahan dalam ini Korem dan Kodim jajarannya. Jadi tujuannya ini intinya kita membantu daripada program pemerintah, program Bapak Presiden ya asta-cita itu. Ya, tentunya untuk mensejahterakan masyarakat. Contohnya tadi Jembatan Garuda. Ya, ada program unggulan TNI Jembatan Garuda. Ada juga rumah tidak layak huni. Gimana kita harus perbaikinya sehingga masyarakat bisa tinggal layak di situ. Ada juga pembuatan sumur bor, sumur bor, termasuk juga kegiatan irigasi, buat irigasi. Jadi ada banyak sekali program yang dilakukan. Tadi menarik sekali sudah sempat disinggung terkait dengan program pembangunan Jembatan Garuda. Nah ini menjadi narasi juga di mana-mana bahwa ini merupakan salah satu prioritas program dari Presiden begitu. Mungkin bisa dijelaskan pada masyarakat ini program pembangunan Jembatan Garuda itu programnya seperti apa Pak? Baik. Begini ya, jadi Jembatan Garuda ini salah satu program yang menjadi titik berat atau dari keinginan dari Bapak Presiden, mana intinya kita akan berikan layanan terbaik untuk masyarakat. Ya, dimana setiap wilayah beda-beda. Jadi kalau kita lihat kondisi di lapangan, kita juga lihat di media sosial maupun di televisi,
banyak kita jumpai anak mau sekolah saja dia harus mutar jauh, iya, betul, ya kan? Betul. Ada juga anak sekolah harus pakai jembatan darurat. Nah, itu yang menjadi pemikiran dari Pak Presiden, dari pimpinan Angkatan Darat, gimana kita bisa membantu mereka bisa lebih mudah untuk mencapai akses tersebut, untuk masuk ke sekolah lebih cepat. Mari kita data, ya, data itu di mana wilayah itu kita cek, kalau memang layak dia dibangunkan untuk jembatan, ya kita laporkan kepada pimpinan, nanti ada kolaborasi dari pemerintah pusat, kementerian terkait, termasuk dari pemerintah daerah. Karena bersama-sama TNI, bersama masyarakat kita membangun jembatan itu, jembatan Garuda itu. Yang intinya pasti untuk memudahkan masyarakat dan untuk mensejahterakan masyarakat. Kalau kita melihat outputnya sendiri seperti apa Pak untuk pembangunan jembatan Garuda yang sudah dirasakan masyarakat, manfaatnya seperti apa Pak? Sangat banyak menurut saya manfaatnya. Ya saya bilang tadi, yang mungkin biasanya dia mau berangkat, ini dari bidang pendidikan ya, mau berangkat ke sekolah, dia harus mutar dulu, mungkin butuh waktu berapa menit, berapa jam. Setelah diadakan jembatan itu, dia akan ya motong kompas ya, motong kompas sehingga lebih cepat ya. Ya lebih cepat, ya, harusnya 1 jam mungkin bisa 10 menit dia harus ke sekolah. Itu dari segi untuk pendidikan. Kalau dari segi ekonomi pasti lebih bermanfaat bagi ya para pembangun ekonomi, UMKM. Biasanya dia mungkin mengambil barang dari cukup jauh begitu ya Pak ya. Ya mengambil hasil panen biasanya kan, hasil panen, hasil pertanian, perkebunan untuk bawa ke pasar yang harusnya dia mutar jauh karena ada jembatan dia lebih cepat. Jadi saya yakin sangat dirasakan oleh masyarakat. Baik, menarik sekali terkait dengan jembatan Garuda. Ini menjadi salah satu program prioritas Presiden ya Pak ya. Nah dari TNI AD sendiri seperti apa Pak melihat program ini sebagai salah satu prioritas, komitmennya seperti apa Pak? Tentu pasti kami akan memegang teguh komitmen itu dan akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Perlu saya sampaikan di sini untuk di Korem 045 Garuda Jaya ini kita saat ini sudah membangun 32 jembatan. Ya, 32 jembatan. Dan ini program jembatan Garuda, Pak? Betul, jembatan Garuda. Itu kita lakukan ke Mabesat untuk disampaikan. Jadi jembatan Merah Putih, jembatan Garuda ini sudah 32 di wilayah Bangka Belitung. Di mana itu yang melaksanakan ya kodim-kodim yang di sekitar wilayah itu. Nah, ini sudah 100% sudah kita bangun. Memang targetnya sebelum 16 Agustus harus selesai semua. Ya, alhamdulillah sudah dilaporkan. Sekarang sudah semua selesai. 32 jembatan target yang diberikan dari TNI AD sudah 100% semua dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Menarik sekali. Ada sudah puluhan ya Pak ya untuk jembatan 32, ternyata sudah bergerak bergerilya sebelum ini. Banyak masyarakat yang mungkin belum tahu bahwa ada pembangunan jembatan Garuda yang sudah dibangun oleh Korem 045 Garuda Jaya dan pastinya juga hasil koordinasi bersama dengan kodim-kodim setempat begitu ya Pak ya. Menarik sekali. Selain program jembatan Garuda, kita juga ada program yang lain Pak ternyata. Yang ingin saya tanyakan adalah kemudian program dari TNI AD Manunggal terkait dengan air bersih dan juga air persawahan. Nah ini kita sekarang kan sudah memasuki fenomena El Nino, musim kemarau. Nah ini seperti apa Pak untuk program yang dijalankan? Nah ini sama. Jadi ini sangat bermanfaat juga pada masyarakat terkait dengan TNI Manunggal Air ini. Ya tentunya ini tidak semua kita langsung dari lapor masyarakat kita langsung kita kerjakan, tentu ya kita koreksi dengan Pemda untuk mengecek situasi kondisi di wilayah tersebut, terutama di kontur tanahnya itu. Jangan nanti pas kita laksanakan pengeboran air tidak ada sumber air. Jadi tetap kita akan melaksanakan pengecekan sana kerjasama dengan pemerintah setempat, ini layak nggak untuk didirikan sumur bor dan tingkat kemanfaatan kepada masyarakat seberapa itu harus kita cek betul. Jadi kalau misalnya masyarakat cuma sedikit, penduduk sedikit, kita bor kan, nah itu kan tidak bermanfaatannya belum berkurang. Kita lihat ini sangat bermanfaat. Samping untuk masyarakat bisa juga untuk mengalirkan ke persawahan tadi itu yang untuk irigasi. Jadi itu yang akan kita betul-betul akan kita cek di lapangan. Selain untuk air bersihnya itu sendiri, untuk penyediaan airnya seperti apa Pak? Berarti dari sumur bor yang sudah dibangun itu ya Pak? Betul. Jadi Mas tadi iya sumur bor itu. Ya ini sumur bor dibangun. Jadi langsung kita bangun satu paket. Bor bangun setelah itu kita bangun untuk apa? Tongernya air untuk menampung airnya itu, airnya sehingga bisa mengalirkan kepada masyarakat yang membutuhkan termasuk ke pertanian. Kalau kita melihat untuk dampaknya sendiri Pak, kembali dengan sama seperti program jembatan Garuda, untuk kebermanfaatan yang sudah dirasakan oleh masyarakat terkait dengan program ini di Bangka Belitung seperti apa Pak? Sangat
sangat bermanfaat sekali menurut saya. Iya. Dan udah Ya, seperti laporan apa, Pak? bermanfaat. Apalagi di musim kemarau ini, ini sangat dibutuhkan sekali air ini. Iya, betul. Jadi memang pertanian ini jadi salah Pertanian satu juga. yang juga ya Pak ya. Betul. Oke, baik. Kita berharap juga mungkin untuk masyarakat di luar sana mungkin untuk prosesnya sendiri bagaimana sih Pak yang perlu diperhatikan agar mereka juga bisa mendapatkan bantuan yang sudah dicanangkan ataupun sudah diprogramkan oleh TNI AD ini seperti apa Pak? Jadi proses untuk mendapat bantuan pertama memang dari masyarakat Iya. melaporkan kepada ya mungkin dari tingkat ini ke kecamatan, ke Pemda. Iya. Anda akan melaporkan, nanti akan koordinasi dengan Kodim, dan kami dengan Korem, laporan ini baru kita laporkan ke pimpinan, Oke. ke Mabesat. Iya. Habis itu baru dari Mabesat akan turun tim untuk mengecek lokasi yang akan dibangun itu. Apakah layak untuk didirikan sumur bor itu Oke. atau tidak. Nah, setelah layak baru kita merasa kerjasama dengan Pemda setempat. Tentunya ini kan kalau TNI kan sama tidak bisa bekerja sendiri. Betul. Pasti Setuju. ada kerjasama dengan Iya. masyarakat, dengan Pemda setempat sehingga bisa sama-sama lah kolaborasi antara TNI AD khususnya Iya. bersama dengan pemerintah daerah dan masyarakat. Oke, tantangan terbesar Pak, kalau kita melihat kan musim kemarau dengan fenomena El Nino ini kan diperkirakan kekeringan akan berlangsung cukup lama begitu ya Pak ya. Nah ini tantangannya seperti apa Pak dari TNI AD, terutama dari Korem 045 Garuda Jaya dan juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti apa Pak? Memang ini tantangan ya, ya harus kita betul-betul. Karena Bangka Belitung kan kekeringan Betul. juga ya Pak ya kadang-kadang, ini seperti apa Pak? Betul. Nah, menurut saya tantangannya gimana? Tantangannya itu menjadi peluang untuk kita. Ya, intinya tidak bisa kita bekerja sendiri. Ya. Ya, untuk menghadapi tantangan ini kita harus kolaborasi melekat dengan semua stakeholder yang ada di Bangka Belitung ini. Iya. Ya, TNI, Polri, dari Pemda setempat, Ya. harus sama-sama Oke. berjibaku Koordinasi, oke. untuk menghadapi tantangan yang ya termasuk yang kekeringan ini, kekeringan Ya. cukup panjang. Dan pastinya sejauh ini untuk koordinasi aman sekali ya Pak ya untuk Aman. ke semua pihak-pihak terkait di Bangka Ya. Belitung. Oke, menarik sekali. Tadi kita sudah bahas terkait dengan jembatan Garuda dan juga program air gitu ya. Ada juga program yang tidak kalah menarik ini terkait dengan karya bakti TNI skala besar. Ya. Nah ini seperti apa Pak? Apakah jembatan Garuda ini juga merupakan bagian dari itu atau seperti apa untuk program ini? Jadi program karya bakti skala besar ini salah program dari unggulan dari Angkatan Darat yang sudah direncanakan dengan baik. Tentunya saya bilang itu kerjasama dengan antara pemerintah pusat, Ya. kementerian terkait, termasuk dari pemerintah daerah dan TNI AD. Jadi dia namanya skala besar ini meliputi dari pembangunan, biasanya pembangunan jembatan juga bisa, pembukaan lahan, jalan bukan jalan, Iya. ya, termasuk dan di situ ada RTLH juga, rumah tidak layak huni. Tidak layak huni. Nah, Iya. dan mungkin ada juga kegiatan untuk penyuluhan terhadap kesehatan, stunting dan sebagainya itu namanya skala besar dikaitkan jadi satu di karya bakti skala besar tadi. Berarti yang membedakan ini seperti apa Pak dengan program jembatan Garuda dan skala besar? Karena kalau kita melihat pembangunan jembatan juga skala besar begitu dan juga pengairan skala besar. Nah ini bedanya apa Pak? Apa mereka bagian dari TNI skala besar ini atau seperti apa? Ya betul, ini bagian. Jadi skala besar ini, ya satu bagiannya ada jembatan tadi, di jembatan, dia ada jalan. Jadi semua dikemas, semua program tadi dikemas dari satu, dilaksanakan di skala besar tadi. Berarti untuk proyek skala besar ini adalah gabungan dari beberapa proyek yang dilakukan di saat yang bersamaan begitu ya Pak ya. Untuk di Bangka Belitung sendiri seperti apa Pak untuk sejauh ini pantauan? Kalau saat ini kita belum ada di Korem 5 ini untuk karya bakti skala besar. Memang ini membutuhkan kerjasama, koordinasi dengan Pemda yang ya memang butuh biaya. Jadi butuh Pemda yang ada anggarannya untuk menyelenggarakan karya bakti skala besar. Saat ini hanya TMMD aja, TMMD yang itu program dari tiap-tiap wilayah. Itu juga ada juga di situ ada pembangunan jalan, termasuk juga pembangunan rumah tidak layak huni di situ. Dan pastinya kita harapkan juga program skala besar ini dapat segera dilaksanakan juga ya Pak ya. Dan pastinya juga peran dari pihak-pihak terkait pastinya juga sangat penting ya Pak ya untuk merealisasikan program dari TNI skala besar ini. Menarik sekali. Pak, kita beralih topik nih Pak. Kalau kita berbicara mengenai peran dari TNI AD, nampaknya juga sayang sekali kalau kita tidak membahas terkait dengan dunia pendidikan Pak. Salah satu yang paling krusial kalau kita berbicara mengenai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan data sepersekiannya terkait dengan dunia pendidikan yang pastinya juga cukup menjadi perhatian untuk dibangun begitu ya, dikembangkan kembali dan dinaikkan kembali begitu untuk perankingannya gitu. TNI AD sendiri ini seperti apa Pak perannya di dunia pendidikan itu sendiri? Betul.
Ya. Memang pendidikan ini sangat penting ya menurut saya, penting karena itu akan mencetak ya generasi penerus yang bagus, betul. harus mencetak sumber daya manusia yang bagus. Di sini peran kami TNAD ya, salah satu yaitu rehabilitasi sekolah. Kita tahu ya banyak sekolah-sekolah yang tidak layak, tidak aman, tidak nyaman untuk melaksanakan pendidikan. Betul. Nah, disitulah TNAD turun di situ. Ya tentunya bekerja sama dengan Pemda setempat untuk merehab sekolah-sekolah yang tidak layak tadi, sehingga ya dengan harapan dengan direhabnya sekolah tersebut pendidikan bisa berjalan aman, lancar, nyaman khususnya, sehingga bisa mentransfer ilmu dengan baik kepada siswa-siswa tersebut. Iya, karena pada dasarnya kita melihat memang kenyamanan juga menjadi prioritas ya Pak ya untuk kegiatan belajar mengajar lancar. Selain pembangunan secara fisik Pak, itu kan terkait dengan infrastruktur. Kemudian untuk secara karakter anak bangsa ini seperti apa peran dari TNI AD? Nah ini betul ya, memang kita sebagai TNI AD ini biasanya kita datang ke sekolah-sekolah untuk menciptakan, memberikan wawasan terkait kebangsaan, menanam kedisiplinan, ya, sehingga mencetak siswa-siswa yang berkarakter, memiliki karakter integritas yang baik. Ya itu salah satu upaya kami, yaitu turun ke sekolah-sekolah, ya memberikan itu, memberikan pembelajaran dengan wawasan kebangsaan. Ada pengalaman yang menarik nggak sih Pak ketika karena gini, sosok TNI itu kan selalu menjadi idola bagi anak-anak begitu ya, mereka yang masih berada di bangku sekolah dasar ataupun sekolah menengah ataupun sekolah menengah atas. Pernah mengalami pengalaman nggak sih Pak, satu pengalaman yang mungkin menarik sekali ketika mungkin entah itu dari personil Korem atau Bapak sendiri ketika turun ke sekolah-sekolah, ini apa sih reaksi dari anaknya ataupun gurunya ataupun orang tuanya? Pernah nggak sih Pak? Pernah. Jadi orang melihat TNI itu, wah TNI ini pasti identik dengan kerapian, disiplin, ya, memiliki loyalitas, jiwa korsa. Ini udah pasti terpatri pada masyarakat sipil yang melihat kita itu. Ya intinya kalau kita datang banyak yang bertanya, mana Pak bisa masuk TNI seperti apa? Ya. Jadi mereka ya karena mungkin bangga lihat dari segi pakaiannya. Dari segi sikapnya, mereka akhirnya bertanya bagaimana bisa masuk ke TNI gitu. Berarti ini menjadi salah satu karakter yang mungkin diberikan juga ya Pak ya, ditanamkan kepada anak-anak juga dengan citra TNI yang saat ini juga luar biasa sekali. Dan pastinya kita harapkan juga untuk program rehabilitasi sekolah dan juga pendidikan karakter ini bisa berjalan lancar ya Pak ya di Bangka Belitung nampaknya. Selain berbicara mengenai sekolah Pak, kita juga berbicara mengenai mereka-mereka yang kurang beruntung begitu. Di Bangka Belitung kita juga pasti ada banyak sekali mereka-mereka yang kurang beruntung. Nah, dari TNI sendiri apakah ada program yang memang terkait dengan mungkin panti asuhan atau lain sebagainya, komunitas yang memang dibangun Pak untuk dari TNI AD? Betul. Kita juga ada program juga yang saya katakan tadi, salah satu program unggulan Angkatan Darat yaitu rehabilitasi panti asuhan. Ini salah satu ya fungsi sosial ya, jiwa sosial yang dimiliki TNI. Karena kita bagaimana cara kita bisa membantu rekan-rekan kita yang kurang beruntung tadi itu, mungkin masih di panti asuhan, yaitu kita rehab dari segi bangunan ya kita rehab, termasuk dari segi karakter juga tadi. Termasuk juga berarti ya Pak ya? Bangunan kita rehab biar aman, nyaman, termasuk karakter dari orang yang penghuni panti asuhan itu, gimana dia bisa tumbuh lagi percaya dirinya, gitu kan? Ya, biar tumbuh lagi dia bisa merasa tidak jauh dari orang, sehingga dia bisa maksimal bisa bersosialisasi dengan yang lainnya. Artinya edukasi juga diberikan ya Pak ya di panti asuhan. Harus tuh. Kalau untuk di Bangka Belitung sendiri seperti apa Pak? Untuk panti asuhan sendiri apakah memang juga menjadi perhatian juga Pak ya? Ya betul. Ini kemarin salah satu yang di rehab yaitu pada saat ini karena skala besar tidak ada, kalau bakti skala besar belum ada, adanya TMMD ini, itu salah satu yang dilaksanakan program di TMMD itu yang rehab panti asuhan itu. Kita membantu masyarakat untuk merehab panti asuhan ada, termasuk yaitu memberikan edukasi kepada penghuni panti asuhan. Luar biasa. Dan pastinya kita harapkan juga untuk program ini bisa berlanjut ya Pak ya, karena seiring dengan berjalannya waktu pasti juga ada beberapa panti asuhan yang mungkin perlu perhatian dan pastinya juga TNI AD perlu hadir di sana gitu ya. Pak, kita beralih ke topik lainnya yang tidak kalah krusial dan pastinya selalu digaungkan setiap pidato presiden terkait dengan pangan Pak, ketahanan pangan. Nah kemudian bagaimana kemudian
TNI AD menjadikan ketahanan pangan ini sebagai salah satu fokus utamanya. Ini seperti apa Pak? Betul. Dan pangan ini sangat, ya yang sampaikan sama Mbak Mia tadi, ini adalah salah satu program Pak Prabowo ya. Iya. Karena kita jangan mengandalkan masalah pangan ini sama negara luar. Nah, kita harus bisa berdiri sendiri. Iya. Ya, salah satu yang digaungkan, terutama di TNAD, kita dapat jatah untuk lahan pangan terkait dengan gimana kita bisa swasembada pangan, padi khususnya. Kalau kita jatah dari TNAD kan padi. Padi ya Pak ya? Nah, kita ya bersyukur di tempat Babel ini ada sekitar 500 hektar lah, itu yang kita 550 hektar yang sudah kita kelola kerjasama dengan Pok Tani yang ada. Ya intinya ya siap untuk mendukung program dari Pak Prabowo tadi, gimana kita bisa swasembada padi. Sejauh ini untuk yang sudah dilakukan TNI AD seperti apa Pak untuk di Bangka Belitung terkait dengan pangan ini sendiri? Apakah memang menempel dengan program-program yang lain seperti misalkan kalau kita lihat seperti MBG begitu ya Pak ya, juga terus digaungkan bahwa memang diharapkan bisa menjadi salah satu tempat untuk memberikan ketahanan pangan itu sendiri kepada masyarakat dan juga petani begitu. Nah ini seperti apa Pak? Sejauh ini kita kerjasama dengan poktan yang ada di wilayah-wilayah itu. Kita kelola lahan-lahan yang selama ini dia tidur, ya kita kelola, kita ajak masyarakat sekitar. Kita cuma sebagai ini aja, sebagai pendamping, ya. Tentunya saya bilang tadi tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus dibantu dengan orang lain. Dari kementerian juga dia akan bantu bibitnya, bibit, pupuk itu dari kementerian. Dan kita cuma istilahnya pendamping, merefleksi para poktan ini untuk bekerja, ya menghidupkan lagi lah lahan yang tidak itu. Hasilnya seperti apa Pak kalau kita melihat di Bangka Belitung? Alhamdulillah ya, dengan adanya program ini ya, lebih maksimal, lebih meningkat dari sebelum-sebelumnya. Diharapkan ke depan juga harus lebih meningkat lagi. Dan ke depan mungkin ada pembukaan lahan lagi. Kita sudah kerjasama dengan dari Kementerian Pertanian, sudah disonding untuk mencari lahan untuk siap dihidupkan kembali untuk ditanami padi itu. Sejauh ini tantangan seperti apa sih Pak? Karena kalau kita di Bangka Belitung ini kan masih masyarakat kadang-kadang masih bergantung dengan industri ekstraktif gitu ya, sektor yang ekstraktif atau katakanlah pertambangan begitu. Nah, dari TNI AD sendiri seperti apa Pak memberikan kontribusi nyata agar masyarakat juga aware terkait dengan pertanian ini bisa menjadi salah satu lahan yang cukup potensial untuk Bangka Belitung karena mengingat kita sendiri bahkan tidak bisa memenuhi lumbung pokok kita sendiri begitu Pak. Ya, ini seperti apa Pak? Nah ini salah satu tantangan kita di Bangka Belitung itu seperti itu yang Mbak bilang tadi itu. Mbak bilang tadi itu ya masyarakat masih berpikirnya masalah pertambangan. Ini yang perlu memang tantangan buat kami dan kita jangan peluang. Ini yang perlu harus kita edukasi ke masyarakat. Ya di saat mungkin tambang lagi ini kan tambang tidak selamanya nih. Nah itu yang harus kita kasih ke masyarakat sehingga dia mau kita ajak sama-sama poktan yang ada, ya sama-sama kita harus membuka lahan pertanian. Malah saya yakin lebih menjanjikan lah pertanian ini kan. Dan memang nggak butuh tenaga dan pikiran untuk ini dibanding kita bertambang itu. Dan pastinya juga TNI AD juga telah memberikan contoh begitu ya Pak ya di setiap kodim ataupun koremnya sendiri juga dibangun lahan pangan ya Pak ya. Dan pastinya kita harapkan juga memberikan contoh ini bisa menjadi salah satu yang bisa memberikan awareness untuk masyarakat ya Pak ya terkait dengan ketahanan pangan. Menarik sekali Pak. Kalau kita berbicara juga mengenai masyarakat, kita tidak terlepas dengan masyarakat yang kurang beruntung lagi-lagi terkait dengan huniannya Pak. Nah, ini untuk Korem 045 Garuda Jaya terutama di Bangka Belitung ini seperti apa Pak untuk program rumah tak layak huni atau RTLH yang sudah dilaksanakan? Nah ini salah satu atensi juga buat kami juga selaku Korem ini. Ya memang terkait dengan rekan-rekan atau rekan kita yang kurang beruntung tadi yang harus menghuni di tempat yang kurang layak menurut saya harus perlu bantuan. Nah, ini yang perlu kita sudah menggelontorkan atau sudah membangun rumah tidak layak huni ini sudah hampir 44 kalau yang kita dapat 44. Ini kita laksanakan di data Podim. Itu pun dari laporan dari masyarakat dan betul ada CSR atau ada ini yang bantu dari sebenarnya kita tidak bisa bekerja sendiri, kita ada bantuan dari perusahaan, dari usaha-usaha itu dan mereka punya CSR yang siap untuk membantu membangun rumah tidak layak huni itu. Sampai ini sudah 44 lah. Sudah ada 44 ya Pak di seluruh Bangka Belitung. Gitu. Persyaratannya seperti apa sih Pak? Bagaimana masyarakat bisa mengakses untuk mendapatkan program sebagai penerima manfaat RTLH dari TNI AD? Betul. Saya tahu laporan dari masyarakat, mungkin dari RT, berjenjang dari bawah laporan ini. Habis itu baru
kita laksanakan pengecekan di situ. Oke. Ya, pengecekan apakah ini layak, rumah tidak layak dan perlu direhab. Dan kita lihat juga ekonomi dari penghuninya. Kalau tidak layak tapi dia masih bekerja, nah mungkin itu prioritas selanjutnya. Yang prioritas utama yaitu orang yang memang betul-betul tidak mampu, rumah tidak layak, orangnya pun tidak mampu. Itu yang dapat prioritas lagi untuk dilaksanakan RTLH tadi. Oke, harapannya ini seperti apa Pak untuk dengan adanya RTLH dan keberlanjutan programnya seperti apa Pak? Harapannya tetap harus kita ya berkelanjutan ini ya. Iya. Berkelanjutan. Harapannya setelah dibangun juga, setelah diperbaiki, ya harapannya masyarakat juga memelihara. Ini yang berat itu kan memelihara. Memelihara, betul. menjaga biar tetap bisa bertahan lama ya. Iya. Kadang-kadang kita bisa merehab tapi meliharanya tidak bisa. Betul. Ya, itu harus perlu kita sampaikan kepada masyarakat, terutama yang mendapat layak. Oke, keberlanjutannya ini seperti apa Pak? Kira-kira bayangannya seperti apa untuk program LTLH di Bangka Belitung kembali nanti di masa mendatang? Ya, harapannya tetap berlanjut ya. Makanya kita butuh koordinasi dengan atau kerjasama dengan kementerian atau dengan perusahaan-perusahaan CSR untuk ya bisa berlanjut nih program ini. Tentunya pasti untuk membantu masyarakat. Iya, betul. Dan pastinya ini salah satu yang paling sangat terlihat sekali ya Pak ya, membantu masyarakat karena memang ketahanan keluarga itu berasal dari rumah yang pastinya aman begitu ya. Kalau rumahnya tidak aman mungkin ini salah satu unsur yang paling penting di masyarakat. Oke, menarik sekali. Ini masih berkaitan dengan keluarga ya Pak ya. Kemarin juga Menteri dari Kepala BKKBN bahkan telah berkunjung di sini untuk melihat kemudian terkait dengan intervensi stunting. Kira-kira untuk TNI AD sendiri dari Korem 045 Garuda Jaya seperti apa Pak untuk bentuk kontribusi terkait dengan intervensi penanganan stunting ini sendiri? Kami punya program ya, terutama pada saat kegiatan TMMD itu. Tentunya kita kerjasama dengan dari Dinas Kesehatan, ya kesehatan untuk mengajak mereka untuk memberikan penyuluhan ke masyarakat terhadap apa arti stunting dan bahaya stunting. Nah ini yang kita kembangkan terus sehingga masyarakat mengerti dan sadar bahaya stunting itu. Ya ini udah kita laksanakan terus selama kita melaksanakan kegiatan TMMD, termasuk kegiatan-kegiatan rutin di kewilayahan. Kodim itu ya ada program itu ya, menggait kita sama-sama dengan pihak kesehatan. Untuk programnya itu sendiri terkait dengan intervensi terkait dengan stunting ini, programnya apa saja Pak yang sudah dilakukan? Pengecekan kesehatan kah atau mungkin pendampingan atau seperti apa Pak? Kalau kami sih ya pendampingan ya. Mendampingan dari pihak kesehatan, pihak kesehatan sama-sama datang ini, memberikan penyuluhan itu. Ya. Apalagi sekarang ada program dari MBG itu, biar mereka mungkin kan stunting mungkin karena dia keterbatasan ekonomi sehingga dia kekurangan gizi, sehingga timbul stunting. Tapi saat ini ada MBG, maka kita arahkan mungkin kita daftarkan ke MBG sehingga dia ya minimal mengurangi stunting itu. Kalau kita lihat data di tahun 2023 2024 kemarin saya baca di Bangka Belitung ini hampir 57.000 itu yang stunting. Dan sekarang alhamdulillah penurunan sekarang datanya juga 30 ribuan yang stunting. Sejauh ini untuk koordinasi bersama dengan tenaga kesehatan yang ada di Bangka Belitung seperti apa Pak dari TNI AD? Ya kita sangat baik, kerjasama dengan baik. Banyak program-program yang yang di TNAD yang ada beririsan dengan program dari Dinas Kesehatan sehingga sama-sama kita berjalan seiring. Dan kita harapkan pastinya juga untuk prevalensi stunting ini bisa menurun ya Pak untuk di Bangka Belitung. Kalau kita melihat juga cukup banyak sekali begitu ya intervensi yang tidak hanya dilakukan oleh Nakes, bahkan ternyata TNI AD juga turut berperan di dalamnya ya Pak ya terkait dengan intervensi stunting. Menarik. Dan pastinya Pak kalau kita membahas stunting kemudian pasti juga perlu edukasi kepada masyarakat. Apakah TNI AD juga berkontribusi terkait dengan edukasi kepada masyarakat dalam rangka memberikan awareness untuk melakukan intervensi terhadap penurunan stunting? Ya, pasti kita akan terlibat tuh. Kita akan bilang itu kita merefleksi barang itu melaksanakan pendampingan kepada pihak Dinas Kesehatan untuk sama-sama kita datang ke masyarakat memberikan penyuluhan sehingga penyuluhan terkait dengan bahaya stunting, bagaimana cara mengatasi stunting. Nah itulah salah satu edukasi terbaik biar untuk bisa mengurangi dan menurunkan angka stunting di Bangka Belitung. Dan pastinya kita harapkan juga sinergi bersama dengan TNI AD ini dapat menurunkan prevalensi stunting yang memang saat ini berprogres cukup baik ya Pak ya untuk penurunannya. Menarik.
Pak, kita melihat selain dari sisi masyarakatnya, kita melihat juga dari sisi lingkungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ini juga cukup bisa dikatakan bahwa menjadi concern dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sendiri melihat dari kondisi fisiknya begitu ya Pak ya. Nah, untuk penghijauan dan juga pelestarian, apakah TNI AD juga berperan untuk memberikan memberikan sentuhan, kontribusi seperti apa ini Pak? Betul, ya. Jadi emang kita ini salah satu program juga atau atensi dari Bapak Kasat terkait dengan penghijauan ini. Kita harus bantu pemerintah menghijaukan ini. Kita memang sering ada program-program untuk penanaman ribu-ribu pohon di tempat-tempat yang mungkin tandus yang ini. Itu kita laksanakan. Setiap ada kegiatan ini program, setiap hari ulang tahun ada program itu kita laksanakan untuk penanaman pohon. Salah satu ya upaya untuk penghijauan tadi. Optimismenya seperti apa Pak? Semangat yang ingin diberikan. Kenapa diperlukan TNI AD yang juga berperan dalam penghijauan di Bangka Belitung? Seperti apa Pak? Yes, biar sama-sama ini ya TNI AD dan masyarakat ya sama-sama kita melaksanakan. Ini menjaga alam, menjaga wilayah kita ini jangan sampai karena banyak penebangan tidak diganti dengan tanaman yang baru, ya bisa membahayakan itu banjir kah. Dan pastinya juga kita harapkan semoga untuk program ini bisa dilanjutkan, karena kalau kita melihat tantangannya pasti ada ya Pak ya untuk di Bangka Belitung. Nah ini kalau Bapak melihat dengan kondisi fisik yang ada di Bangka Belitung, tantangannya seperti apa dalam mereka penghijauan dan juga rehabilitasi lahan yang ada? Ya itu tantangannya itu. Masyarakat kadang-kadang lupa dia, tidak mau menjaga itu. Dia malah menebang aja, tapi tidak mengganti dengan tanaman yang baru. Ini kan sangat membahayakan kita sendiri yang menghuni di Bangka Belitung ini. Itu yang perlu kita memberikan pembelajaran kepada masyarakat, ya biar tidak membahayakan ke masyarakat Bangka Belitung. Dan pastinya juga kita harapkan juga dengan program ini bisa berlanjut, berbagai pihak bisa terlibat juga selalu ya Pak ya, dan koordinasinya semakin membaik. Pak, kalau kita melihat dari rentetan banyak sekali ternyata program yang dilakukan oleh TNI AD yang bahkan mungkin belum banyak masyarakat, atau mungkin masyarakat sudah tahu tapi mungkin mereka yang penerima manfaatnya saja yang tahu bahwa ada program yang dilaksanakan oleh TNI AD dalam rangka banyak sekali mendukung program-program nasional maupun daerah yang ada di Bangka Belitung maupun juga di seluruh Indonesia. Nah, dari semua program Pak, menurut Bapak program mana yang sangat luar biasa sekali memberikan kebermanfaatan di Bangka Belitung Pak? Jadi tadi sudah sebutkan banyak program yang menjadi unggulan dari TNI AD. Jadi program ini tidak ada yang mana yang paling bagus mana. Jadi semua program ini saling keterkaitan. Tidak ada bilang jembatan Garuda bagus, irigasi bagus, tidak. Ini ya semua keterkaitan, ada hubungannya. Jadi sama-sama semua bagus. Ya. Sama bagus, tidak ada yang mana bagus, orang menonjol tidak. Baik. Kemudian kalau kita melihat kan keberhasilan program ini lagi-lagi Pak Nur Wahyudi juga selalu menekankan bahwa ini tidak bisa terlaksana tanpa ada koordinasi dengan pihak pemerintah ataupun pihak-pihak terkait lainnya. Bapak melihat sejauh ini apa sih harapan koordinasi yang nanti akan dibangun kembali, meskipun saat ini mungkin baik ya Pak ya, tapi mungkin ada harapan juga dari TNI AD terkait dengan koordinasi antar stakeholder terkait baik itu pemerintah daerah maupun juga perusahaan-perusahaan yang ada di sini. Seperti apa Pak? Jadi harapan saya tetap apa yang sudah baik selama ini koordinasi tetap dipertahankan dan ditingkatkan lagi. Tentunya untuk kebaikan masyarakat di Bangka Belitung. Jadi tidak ada kita ekosektoral, jangan sampai terjadi ekosektoral. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Ya, semua instansi, semua stakeholder itu saling membutuhkan dan saling membantu satu dengan lain. Jadi tidak bisa kita bekerja sendiri. Sebagai penerima manfaat, mungkin masyarakat juga perlu tahu Pak, pesan dari TNI AD sebagai salah satu yang juga berkontribusi untuk memberikan program terbaiknya kepada mereka. Nah ini mungkin bisa diberikan kepada masyarakat Pak. Seperti apa pesannya dari sini Pak? Baik, terima kasih Mbak. Saya terkait dengan program-program unggulan TNI AD ini yang sudah dilaksanakan, yang sudah dikerjakan dan sudah mungkin bisa diterima oleh masyarakat dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Saya dan Nomor 5 Garuda Jaya berpesan kepada masyarakat, memang membuat itu gampang dan bisa terlaksana. Yang perlu diwaspadai dan perlu dipedomani yaitu pemeliharaan. Sayang kalau apa yang kita buat dengan susah payah ini sudah jadi, tapi tidak bisa dipelihara dengan baik. Tidak bisa dipelihara secara berkelanjutan. Ya, harapan kami ya kita sebagai penerima manfaat harus kita pelihara betul, kita manfaatkan dan kita
jaga apa yang sudah kita bangun dengan sebaik-baiknya, biar bisa dinikmati nanti sampai ke generasi selanjutnya. Iya, betul ya, sekali. itu pesan kami. Selain masyarakat, Pak, penggerak dari bagian dari masyarakat mayoritasnya ini adalah anak muda, Pak. Nah, mungkin kita berikan motivasi juga untuk anak muda yang saat ini juga menjadi mitra strategis untuk negara ini, Pak. Nah, ini seperti apa, Pak, pesannya untuk anak muda, motivasinya, Pak? Ya, baik. Pesan saya pada anak muda, yang generasi muda, ya, negara ini bisa baik, bisa menjadi besar, tergantung dari ya SDM-nya, terutama dari generasi mudanya. Ya, saya harapkan generasi muda harus punya karakter, punya jiwa, dan punya kemampuan yang lebih pada yang lain. Ingat pesan Bung Karno itu, beri saya 1000 orang tua, nih saya cabut Gunung Semeru dari akarnya. Berikan saya 10 anak muda, maka akan saya guncangkan dunia. Nah, ini pesan Bung Karno sangat sangat dalam sekali. Betul. Artinya ketergantungan pada generasi muda. Jadi kita harus memiliki generasi muda yang kuat, ya, yang memiliki karakter bangsa, sehingga bisa membawa bangsa Indonesia ini ke depan lebih baik lagi. Oke, dan pastinya juga kita harapkan bahwa semuanya dapat bersinergi kembali, begitu ya, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Nur Wahyudi, luar biasa sekali, Komandan Korem 045 Garuda Jaya yang tadi sudah memaparkan banyak sekali program-program yang tadi sudah dilakukan oleh TNI AD, yakni untuk pertama pastinya dari Korem 045 Garuda Jaya kepada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Asa Cita, kemudian Indonesia Emas 2045, dan juga serangkaian tujuan-tujuan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini tidak terlepas dari peran banyak pihak, dan TNI AD hadir di situ sebagai salah satu yang akan mendukung untuk kemajuan serta bagi masyarakat. Jangan lupa untuk terus bersinergi bersama dengan TNI AD dan juga seluruh pihak-pihak terlibat agar kita dapat menyongsong tujuan utama dari negara ini, karena kalau bukan kita siapa lagi ya Pak ya, dan pastinya juga anak muda untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 sangat penting sekali untuk diberikan energi dan juga kontribusi positif yang nyata. Pastinya salah satunya juga dari TNI AD. Dan pastinya saya Mia Ramadhani juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Nur Wahyudi yang luar biasa sekali sudah memaparkan berbagai macam program. Kita harapkan semoga program ini dapat terus berlanjut dan juga dapat memberikan kebermanfaatan lebih luas lagi kepada masyarakat. Demikianlah podcast kita hari ini, luar biasa sekali ya, sudah panjang lebar. Terima kasih banyak Bapak, dan pastinya juga tadi juga motivasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di podcast Korem 045 Garuda Jaya. Saya Mia Ramadhani selaku host kali ini pamit undur diri. Sampai jumpa.